Halo warga Himatis sekalian, kembali lagi di Pathways Keilmuan. Kali ini Pathways Keilmuan akan membahas mata kuliah operasional riset dengan materi transportasi dan assignment. Jadi pertama di video ini kami akan membahas dulu mengenai transportasi. Di transportasi itu adalah permasalahan untuk mencari penyelesaian masalah transportasi. Transportasi itu apa? Transportasi itu intinya tuh kayak gimana caranya kita bisa ngirim paket dari beberapa gudang ke beberapa toko dengan kos pengiriman yang paling sekecil mungkin. Nah, kayak gitu lagi. Terus di sini misalnya nih ya, ada empat sumber, misalnya ada 4 gudang gitu. Perlu dikirim ke 4 tujuan. Dan setiap ngirim dari si gudang ke toko itu kan perlu kos. Nah, jadi targetnya tuh gimana kita nyari total cost dengan harga paling kecil gitu. Nah, mungkin kita langsung ke implementasi aja. Nah, di sini. Langkah pertama kita belajar dulu gimana cara ngubah soal ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini tuh kan diketahui kalau ada 2 gudang, yaitu gudang Cianjur dan gudang Cikampek. Terus juga ada eh, pedagang yang pemasarannya berada di tempat Bandung, Bogor, Jakarta, dan Cirebon. Nah, berarti ini tuh tempat tujuannya, dan ini tuh gudangnya. Berarti ini tuh dari baca ini yang masing-masing menyimpan beras 90 dan 140 ton, itu berarti Cianjur nyimpan 90 ton, Cikampek nyimpan 140 ton. Terus tuh ini Bandung, Bogor, Jakarta, Cirebon membutuhkan beras sebanyak 40, 60, 180, atau 50 ton. Nah, berarti kita taruh dulu di sini misalnya. Nah, ini udah saya siapin tabel. Misalnya kita taruh yang vertikal itu, yang horizontal itu buat naruh si gudang atau stok. Nah, di sini tuh dikasih tahu kan stoknya tuh yang pertama ada 90, ada 140. Kita masukin ke sini. Terus kita lihat yang ke bawah, permintaannya tuh ada ini. 40, 60, 80, dan 50. Berarti kita masukin ke yang bawah. 40, 60, 80, dan 50. Sebisa mungkin usahain kalau permintaan sama stoknya tuh jumlahnya sama. Misalnya ini. Ini tuh kan sama dengan ditambah salah 130 ya. Ini juga ditambah jadi 100, 150 tambah 80, 230. Jadi totalnya ini udah sama. Kalau ada kasus di mana totalnya gak sama, kita bikin satu baris lagi yang costnya semuanya 0. Terus langkah berikutnya, sebentar ini ngehalangin, kita geser dulu. Tutup aja. Ya. Kita masukin costnya ke masing-masing tempat. Misalnya, ini kan ongkos angkut dari setiap beras ke Cianjur, Bandung, Bogor, Jakarta, dan Cirebon. Ini udah berurutan ya. Dan kita lihat Cianjur tuh yang stoknya 90. Berarti kita taruh kosnya di pojok kanan atas. Ini tuh kan 50.000. Terus ini tuh 45.000. Terus ini 65. Berikutnya ada 75. Terus berikutnya ini yang dari Cikampek ke masing-masing tempat, ini 60.000. Ini 55.000. Ini 70.000. Dan ini yang terakhir 85.000. Yuk. Buat masukin ke tabel, caranya kurang lebih kayak gitu.
Nah, karena ada 3 metode, mungkin kita bikin salinannya aja ke 3 tempat ini ya, buat penyelesaian masing-masing metodenya. Bisa dilihat kayak gini, ini kan udah sama, Cianjur tuh stoknya 90, Cikampek 140, ini 40, 60, 80, 50, 60, 55, 70, 85, 50, 45, 65, sama 75. Kayak gitu lagi. Terus berikutnya pemecahannya. Pemecahannya tuh ada 3 cara. Ada Northwest Corner Method, West Coast Method, sama Vogel Approximation Method. Nah, kita pakai cara pertama dulu. Itu kita pakai metode pojok barat laut. Jadi kita tuh ambil dari yang paling atas dulu. Kita lihat nih, yang paling atas. Ini tuh kan kebetulan, ini tuh kan cost dari yang stoknya 90 sama 40. Nah, dari dua ini tuh kita bandingin dulu mana yang jumlahnya lebih sedikit. Yang lebih sedikit kan 40, berarti kita taruh 40 di sini. Ini kita kurang 40, sama dengan 40 min 40. Yang ini sama dengan 90 min 40. Nah, dari sini kan bisa kita lihat kalau stok yang dibutuhin di tempat yang permintaannya 40 tuh udah habis, udah nol, berarti bisa kita tandain aja. Ini udah gak perlu dilakuin lagi perhitungannya. Nah, karena yang habis tuh yang vertikal, kita gesernya ke kanan. Terus ini kita bandingin lagi. Ini 50, ini 60. Wah, yang kali ini tuh kebetulan yang ini habis duluan. Berarti kita kurangnya 50. Yang ini juga sama, kita kurangnya, ini kita taruh 50. Dan ini kita kurangnya 50. Sama dengan min 50 tambah. Yep. Nah, kebetulan karena ininya yang 0 duluan, yang kita tandain tuh yang kanan. Nah, berarti yang ini tuh udah gak bisa dipakai lagi. Nah, karena yang kanan tuh udah ditandain, kita gesernya tuh ke bawah. Nah, di sini kan ada 10 sama 40. Konsepnya sama lagi kayak gitu. Mana yang lebih habis duluan, ini 10, berarti ini bawahnya berubah jadi 0. Karena 10 kurang 10, ini dikurang 10, jadi 130. Ini udah, kita geser ke kanan. Ini 80, berarti ini 80 habis duluan. Ini sisa 50, berarti ini tuh dikurang 80 juga. Jadi ini 0. Terus kita geser lagi. Yang ini tuh 50-50 karena jumlahnya sama, berarti ini tuh sama dengan 0. Nah, karena semua tempat tuh udah terpenuhi, berarti ini penyelesaian dari metode Northwest Corner Method. Sebentar. Ini kita hapus dulu tandanya, terus kita tandain yang ada nilainya. Jadi kalau kita perlu dijelasin secara kalimat, nanti kita perlu bilang, oh, biasanya bukan kalimat sih, yang ditanya tuh biasanya Z. Jadi Z-nya tuh sama dengan ini kali ini tambah, oh, Z-nya kita taruh di bawahnya aja kali. Z-nya tuh sama dengan, aduh, kok ininya yang kehapus ya. Z sama dengan ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini, maaf, ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Jadi nilai Z-nya tuh sama dengan ini tuh berapa juta ya?
Jadi ini tuh sama dengan 14.650.000. Nah, kita langsung pindah ke metode berikutnya. Metode berikutnya tuh less cost method. Kalau tadi kan kita berurut ya, jadi kita ambil tuh dari eh, yang dari kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, sekarang tuh kita ganti metodenya tuh, jadi kita ngambilnya berdasarkan yang harganya paling murah. Nah, kalau kita bandingin di antara ke 8 harga ini, kan yang paling murah tuh itu. Berarti kita mulai dari yang baris ini dulu. Kita bandingin ini 60, ini 90, yang bawah tuh bakal habis duluan. Berarti ini tuh bakal jadi 60. Ini dikurang 60 jadi 0. Ini juga jadi 30. Terus berikutnya kita cari harga paling murah berikutnya. Harga paling murah berikutnya kan ini. Ya bentar, ini kita tandain dulu karena udah habis stoknya. Yuk. Harga paling murah berikutnya kan ini, 50 dibanding 8 yang lain. Nah, kita bisa langsung masukin aja, bandingin 30 sama 40, lebih kecil 30, berarti 30 yang dimasukin. Ini habis, sisa 0, dan ini tuh bakal jadi 10. Yuk. Karena yang atas stoknya habis, kita abaikan stok yang di atas. Kita tandain. Yuk, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita bandingin ketiga harga ini yang paling murah yang mana. Akan ketemu yang paling murah tuh yang ini. Berarti ini kita tandain nilainya. Ini tuh karena 10 habis duluan, berarti kita pakai yang 10. Ini kita nolin, ini dikurang 10, berarti sisa 130. Terus kita lanjut, ini 180. Ini 80. Ini 50. Kita langsung aja, soalnya ini kan yang tersisa cuma yang di bawah doang. Yuk. Ini kita hapus dulu sebentar. Terus habis itu kita tandain tempat-tempat yang punya nilai. Misalnya ini kita warnain kuning. Ini juga kuning. Dan ini juga kuning. Berarti kalau kita pakai metode less cost, nilai Z-nya tuh bakal sama dengan ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah, maaf, ini harusnya yang ini. Terus di sini tambah ini kali ini. Bentar, ini nilainya sama, harusnya beda. Bisa kita lihat. Oh iya, karena bisa kita lihat ini tuh meski yang ditandainnya sama, jumlah di dalamnya tuh bakal jumlah di dalamnya beda. Misalnya ini 50, ini 60, ini 30, ini 40, ini 10, ini 10. Berarti ini masih mungkin aja nilainya sama. Dan bisa kita lihat eh, sebenarnya metode pertama sama metode kedua tuh hasilnya mungkin bakal beda. Ini tuh kebetulan aja hasilnya sama. Hasilnya tuh bakal sama-sama 14 juta 650.000. Lanjut kita ke metode terakhir. Metode VIM.
Nah, perbedaan metode ini sama metode sebelumnya, metode ini tuh pakai penalti. Apa yang dimaksud dengan penalti? Nah, penalti itu selisih antara nilai terkecil pertama sama nilai terkecil kedua. Misalnya di sini, penaltinya tuh sama dengan 60 dikurangi 50. Berarti penalti yang di sini tuh 10.000. Yang ini tuh sama dengan ini dikurang ini 10.000 juga. Terus ini sama dengan ini dikurang ini sama dengan 5.000. Dan ini sama dengan ini dikurangi ini sama dengan 10.000. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Ini yang paling kecil tuh sama dengan ini dikurangi ini. Yang paling kecil kedua kan 50.000. Berarti salah. Ini tuh berarti kebalik. Dikurangin ini 5.000 dan sama dengan yang paling kecil pertama dikurangi yang paling kecil kedua dikurangi yang paling kecil pertama. Yuk, hasilnya juga 5.000. Nah, apa yang dia lakukan di metode VIM ini? Nah, setelah menghitung tuh, kita cari mana nilai yang penaltinya paling besar. Kan ada 2 nih ya, ada 3 malah. Ini, yang pertama, yang kedua, dan yang kedua dan yang ketiga. Kita ambil nilai yang paling besar. Misalnya kebetulan kita ngambil yang ini. Berarti kita habisin dulu. Kita masukin ke nilai yang paling kecilnya. Nilai yang paling kecil kan ini. Berarti kita masukin ini. Habisin stoknya 40. Ini 0. Ini tuh berarti sisa 50. Ini udah kita tutup aja. Terus kita lanjut ke berikutnya. Kita hitung lagi. Nah, ini berarti karena udah habis, penaltinya kita hitung 0. Ini yang bawah tuh gak akan berubah. Dan yang atas tuh kita pindah. Ini berubah jadi di 45 ke 650. Berarti ini tuh sama dengan yang ininya tuh kita ganti sama ini. Ini berubah jadi 20.000. Dan ini berubah jadi ini 70.000. Nah, penalti terbesar berikutnya kan yang ini. Berarti kita masukin ke sini. Kita bandingin mana yang lebih besar. Yang lebih besar kan ini 50.000. 50. Ini berarti jadi 0. Ini dikurang 50 berarti sisa 10. Dan karena ini udah habis, kita tandain vertikal kayak gini. Yang kuning di sini tuh berarti udah gak perlu kita hitung lagi. Yuk, karena ini tuh udah habis semua, tinggal satu baris doang. Nah, kita bisa langsung hitung aja mulai dari yang kosnya paling kecil nih. Ini 10. Ini 80. Ini 50. Berarti kan ini udah ditandain semua ya. Berarti kita warnain kuning aja langsung. Ini jadi gak ada warnanya tanpa isian. Dan tanpa isian. Nah, karena kebetulan isinya tuh sama persis kayak yang paling atas, berarti kita ambil nilainya tuh sama juga kayak yang di atas. Z-nya tuh bakal sama 114 juta
650.000. Nah, tadi itu kan kebetulan ada beberapa nilai yang penaltinya sama. Sekarang kita coba kalau kita ngambil nilai dengan penalti dengan cost yang paling gede. Di antara sini kan tadi kita ngambil yang ini, yang 60. Sekarang coba kita geser, jadi kita ambil yang penalti terbesar tapi cost-nya yang paling besar. Ini 75. Coba kita ambil 10 di sini, 50 di sini. Berarti ini sisa 0, kita habisin. Oh, ini asalnya 90 ya. Ini 90. Berarti ini sisa 40. Berarti yang habis itu cuma yang vertikal. Ini kita balikin jadi berwarna tanpa isian. Terus kita hitung ulang cost-nya. Ini masih sama 5.000, ini juga masih sama 5.000. Ini juga masih sama semuanya. Kita lanjut ke yang sini, coba. Ini berarti kita ambil 40. Ini kita ambil 10. Ini berarti sisa 20. Ini habis di 0. Kita tandain jadi warna kuning karena udah gak ada stoknya yang di sini. Yap. Berarti ini bisa kita langsung masukin aja 40, 20 sama 80. Yap. Berarti kalau kita mulai dari yang biaya paling besar, nanti hasilnya bakal kayak gini. Yap. Dan pasti tunggu ulang Z nih ya. Z sama dengan ini dikali ini tambah ini dikali ini tambah ini dikali ini tambah ini dikali ini. Terus terakhir tambah ini dikali ini. Yuk, hasilnya tuh bakal sama aja. Jadi bisa dilihat kalau kita pakai urutan yang mana aja, hasilnya tuh bakal sama aja. 165, 1465, 0000. Tapi kasus kayak gini biasanya jarang terjadi. Jadi kalau menurut saya pribadi cari aman, mending kalau kasusnya ada yang sama kayak gini, kita ambil dari cost yang paling kecil dulu, kayak gitu. Terus mungkin buat video kali ini kita cukupin di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Video berikutnya kami akan bahas mengenai optimalisasi. Terima kasih.